Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kanojo ga Flago Ora Retara. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, ketiga orang itu akhirnya berhasil sampai di ibu kota. Aqua kegirangan melihat popcorn yang baru kali ini dia melihatnya. Katanya berbahaya, bisa meledak-ledak kayak gitu. Terus Sota ngobrol sama si Nanami kalau mereka pastinya bakalan ada yang nyari dan dikawal. Dan benar saja, Dewan Tujuh Kebajikan datang bersama topeng hitam yang kemarin. Kayaknya mereka yang membantu di dalam kerajaan. Setelah sampai di depan istana, datang teman-teman yang lainnya yang nampak khawatir dengan Sota. Tak lama datang bapak-bapak, dikirain itu emang bapaknya Hakua sama Nanami, tapi ternyata itu kakaknya mereka. Dia berterima kasih kepada Sota udah ngelindungin kedua adiknya itu. Tak lama cewek bertopeng bernama Jero itu mendekati si Mei dan menyebutnya dengan nama nomor 7. Lantas Mei kagak ngerti maksudnya apa, ingatan dia sudah hilang sebelumnya. Jadi kagak tahu apa-apa. Malam harinya, nomor Jero terlihat sedang mengobrol dengan kakaknya Nanami, entah ngomongin apaan, kagak ngerti. Setelah itu kamarnya Sota lagi-lagi dipenuhi dengan cewek-cewek. Ketika Aqua lagi menonton TV, tiba-tiba kakaknya muncul memberikan informasi kalau bapaknya Aqua dan Nanami meninggal. Bapak itu menjelaskan kalau sebenarnya Albert Bladfield itu bukan bapaknya Aqua dan Nanami. Lantas mereka berdua terkejut. Setelah itu mereka berdua berdoa untuk bapaknya itu. Di luar ada teman-teman yang lainnya menunggu. Ternyata itu bukan bapak, melainkan kakeknya. Walaupun begitu, si Aqua masih sedih. Begitupun si Nanami yang menahan kesedihan itu. Singkat cerita, festival di kota tersebut dilaksanakan. Aqua kini menjadi ceria lagi. Tak lama si Sota dan Megu yang lagi diam, tiba-tiba ada yang mengajaknya. Lalu berganti pakaian layaknya pengantin. Dikira mereka itu adalah pemandu acara. Di sisi lain, cewek-cewek udah kagak sabar melihat pemandu acaranya. Pas dilihat, ternyata Sota dan Megu. Megu langsung kagak pede dipanggil jadi mempelai wanita. Di situ Hakua sangat menikmati festivalnya. Namun Sota tahu kalau Hakua masih sedih saat ini. Lalu di atasnya muncul bendera beban. Mulai dari situlah si Hakua jadi wanita beban dan banyak kemauan. Akane pun langsung memeluknya dan teman-teman yang lainnya merasakan kesedihan itu. Mereka mengajak Hakua untuk bergabung ke dalam kumpulan orang yang suka sama si Sota. Akhirnya si Hakua bisa senang kembali. Malam harinya Sota diam di luar, mereka bakalan pulang besok. Tak lama Sota melihat ada bendera putih lewat. Akhirnya dia mendekati patung yang ada di depan sana. Lalu datang cewek bertopeng atau nomor Jero. Di situ dia menjelaskan dongeng yang tertulis di batu tersebut. Yang ternyata setelah dibacakan oleh cewek itu, Sota merasakan kalau ceritanya sangat mirip dengannya. Sota tinggal menunggu ajal datang, kagak ada harapan Sota hidup. Kini dia hidup pun kagak guna. Cewek itu yang menjalankan rencana penyerangan kemarin. Dia berusaha supaya kagak ada orang menghalangi rencana dia. Cewek itu juga meminta memilih tujuan si Sota, apakah yang akan dia lakukan kepada dunia yang sama sekali tidak membutuhkan dirinya lagi. Sota pun kagak bisa menjawab, alhasil cewek itu memberi waktu. Singkat cerita, semua udah pada pulang. Si Mimori pun baru balik ke asrama lagi. Dia gak sabar mau ketemu dengan Sota, tapi pas mau ke kamarnya Sota, di situ yang buka malah si Hakua. Keesokannya, Hakua masuk ke sekolahan Hatagaya, yang mana siswa yang ada di kelas itu merasa senang Hakua satu kelas dengan mereka. Kebetulan di sekolahan itu mau mengadakan festival seminggu penuh, dan di kelasnya bakalan buat kafe bertemakan horor. Di sisi lain, Hakua nampak udah bisa berbaur sama orang lain. Tak lama dia mendekati Sota dan meminta tanda tangan Sota. Sota kagak tahu itu buat apaan, dia main tanda tangan aja. Yang ternyata itu persetujuan atau rekomendasi cewek yang mau ikut kontes. Miss Kontes namanya. Murid yang ada di situ merasa senang setelah di asrama sesepuh kagak masalah tentang itu. Ditambah dengan kerjaan mereka membuat sebuah kafe, lagian masih muda juga. Jadi disuruh menikmatinya. Keesokannya mereka bekerja lagi. Aqua dan Megu yang akan jadi maidnya.
Megu sebenarnya kagak mau jadi maid, justru si Hakua malah kebalikannya. Dia sangat bersedia. Terus Sota melihat si Nanami yang lagi kerja. Dia kagak mau ikutan Miss Kontes sebenarnya, cuma karena kebersamaan jadi dia terima aja. Di luar, si Akane yang lagi dipoto susah banget. Tapi setelah ada Sota, dia baru bisa tersenyum. Malam harinya kamar Sota sepi karena yang lainnya udah pada tidur. Dia keinget dongeng kemarin. Dia berpikir bersenang-senang pun hari ini dia akan seperti apa yang ada di dongeng itu. Padahal dia udah ada petunjuk, tapi tetap aja. Tak lama ada Nanami masuk. Dia curiga Sota belum tidur karena pintunya masih terbuka. Keesokannya ketika mereka lagi kerja, Sota ngajakin Akane dan Megu cari makanan. Nanami pun mau ikut juga. Hakua kecapean di situ sampai ketiduran di atas baunya si Okiku. Lalu mereka membeli makanan malam-malam. Di situ mereka sangat senang sekali apapun yang dilakukan dengan Sota. Sota berpikir kalau dia harus terus membuat teman-temannya itu terus tertawa. Singkat cerita, festivalnya dimulai. Langsung ke acara yang pertama, yaitu kontes kecantikan Miss Kontes. Yang mana jurinya ada sesepuh dan Sota, sebenarnya sama Kurumiko, cuma dia malah dagang. Di situ dimulailah acaranya. Mulai dari perkenalan, terus tantangan menyemprotkan air ke badan mereka, terus masak-masak dan yang lainnya. Poinnya semua sama, juri pun kagak bisa nentuin. Alhasil ke babak final, yaitu mengungkapkan perasaan kepada Sota. Nanami ditunjuk untuk yang pertama. Di situ Nanami ngungkapin apa yang dia rasakan sekarang. Kalau dia tidak suka sama Sota, cuma yang dia rasakan saat ini, Sota udah jauh lebih happy dari pas awal mereka bertemu. Tapi entah kenapa Sota sekarang seperti ada yang disembunyikan olehnya. Tapi Sota sudah melakukan semuanya dengan baik. Terus Sota menangis, dia terharu. Ada seorang yang ngerti apa perasaan dia sekarang. Yang lainnya pun ikut terharu. Dengan begini, si Nanami yang menjadi juaranya. Dia dapat gratis makanan di mana aja. Pas mereka mau naik tangga, ada seseorang yang lagi buru-buru. Sampai nabrak si Sota. Dia mau bersembunyi, alhasil disembunyikan sama Sota. Banyak orang yang mencari cewek tadi. Pas mereka udah pergi, lalu dia membuka identitasnya. Lantas si Nanami kaget kalau cewek itu adalah idol terkenal. Tapi Sota kagak tahu siapa dia. Terus Nanami mencoba menjelaskan cewek itu. Cuma tetap aja Sota kagak tahu. Dia ada laginya Seri-chan. Biar kagak ketahuan, dia memakai baju si Nanami. Terus tujuan dia ke situ mau konser untuk hari terakhir festival. Cuma hari itu bukan harinya. Dia sengaja karena mau lihat-lihat dulu dan lihat panggungnya. Alhasil si Nanami mau mengajaknya keliling. Kini si Nanami bukan macam dia yang dulu lagi. Kalau udah ketemu idol. Di situ mereka jalan-jalan ke sana kemari bersama teman-teman yang lainnya. Singkat cerita, sudah sampai sore mereka jalan-jalan. Sota menunjukkan panggungnya. Emang bukan panggung megah. Tapi Seri-chan tidak melihat panggungnya. Dia kagak sabar karena ini pertama kalinya dia konser di sekolahan. Sebelumnya dia pernah waktu SMP pas awal-awal jadi idol. Yang masih malu-malu, di situ teman dan gurunya selalu menyemangati. Namun setengah tahun dia belum ada hasil. Fansnya belum juga banyak. Dia merenung dan sempat mau mencopot julukan idolnya itu. Dan mau berhenti. Tapi tak lama datang cowok berjaket ungu. Dia menyemangati si Seri-chan kalau dia memiliki bendera kesuksesan di kepalanya. Dimulai dari situlah dia bersemangat kembali. Hingga akhirnya dia sukses sampai saat ini. Tapi dia belum sempat berterima kasih. Karena waktunya udah sore, Seri-chan pulang duluan. Di situ Nanami merasa ada yang janggal dengan ceritanya si Seri-chan. Karena Sotalah yang tahu tentang bendera-bendera. Ternyata benar orang yang memberinya nasihat adalah si Sota. Dia kagak sengaja ketemu pas mau bunuh diri. Dia mau ngelakuin hal baik sebelum kematiannya. Akhirnya si Nanami memakluminya. Tapi tetap aja dia marah karena udah membuat Seri-chan kotor. Di asrama Nanami menyuruh semuanya bersiap-siap untuk menyiapkan konser Seri-chan. Tapi di situ Akane malah siap-siap buat dansa besok. Alhasil si Nanami dicuekin lagi. Mereka menunjukkan baju buat dansa dan berebut pengen dansa sama si Sota. Ruri memberitahu sebuah legenda kalau mereka berdansa maka suatu saat akan menikah. Karena semuanya mau dansa sama Sota, alhasil dia pengen dansa sama semuanya aja. Si Nanami pun terpaksa harus ikut. Tapi dia pengen lihat konser si Seri-chan. Keesokannya banyak orang yang sudah siap-siap untuk melihat konser Seri-chan.
Pas malam harinya barulah konsernya dilaksanakan. Sebelum itu dia menyapa-nyapa dulu dan melihat kehadiran Nanami dan Sota. Tak lama dia bernyanyi. Tak lama pas Seri-chan lagi nyanyi muncul cahaya di atas Seri-chan. Dan orang-orang yang melihat dia terus memancarkan cahaya itu kepadanya. Bahkan dari berbagai arah pun datang kepada Seri-chan. Sota baru mengerti bahwasannya dia juga butuh namanya kebahagiaan seperti orang lain. Tidak terus memikirkan takdirnya itu, tak lama tiba-tiba suasananya berubah. Dan di depan ada si number Zero. Orang-orang mengeluarkan angka. Kini kekuatan si Sota udah meningkat. Zero menunjukkan dunia virtual yang dulu pernah Sota kunjungi. Zero membutuhkan kekuatan si Sota. Karena kalau enggak, manusia bakalan dikendalikan oleh komputer. Semua data sekarang ada di tangan dia. Tapi dia bingung kenapa harus Sota. Zero menjelaskan kalau Dewan 7 Kebajikan membuat sebuah manipulasi dunia dengan menggunakan data manusia yang ada di bumi. Jadi waktunya lebih cepat dibandingkan dunia nyata. Terus dia menanyakan Sakura sama Sekremen yang kekuatan sekarang berada di tubuh si Sota. Sota diberi pilihan apakah dia bakalan di dunia ini terus, tapi resikonya dunia bakalan bertabrakan dengan dunia virtual. Jadi satu-satunya dia harus keluar dari dunia tersebut. Pas mau ke acara terakhir yaitu dansa, Nanami dan Akane udah menunggu. Tapi Sota masih berada di asrama. Dia meminta maaf kepada semuanya. Dan tiba-tiba Nanami merasakan ada yang aneh. Dan Akane tiba-tiba dia tidak mengetahui siapa itu Sota. Di sisi lain, semua jaringan di dunia pada mati. Semua kantor Dewan 7 Kebajikan pun mengalami masalah. Tapi mereka udah memanfaatkan si Sota masuk ke dunia digital. Di situ Sota dihadapkan dengan malaikat. Mereka lah penghancur yang sebenarnya. Sota langsung menghajarnya namun makin banyak. Di sisi lain, si Nanami masih mengingat kejadian kemarin. Yang mana Akane dan yang lainnya tidak mengingat si Sota sama sekali. Bahkan ketika di asrama kamarnya terkunci. Yang katanya Akane jatuh gara-gara kamar tersebut. Jadinya mereka kunci. Sota terus dihadapkan dengan musuh sampai dia harus mundur. Karena udah kagak penting di sana. Yang lebih penting dia harus melindungi server kerajaan Bloodpill. Kalau enggak dunia bakalan hancur. Sota berusaha supaya bisa menyelamatkan dunia yang diisi teman-temannya itu. Jika cerita di dunia, penghuni asrama Quest udah pada lulus, mungkin sebagian kali ya. Dan bentar lagi asrama itu bakalan dirobohin. Mereka pergi meninggalkan asrama. Beda dengan Nanami yang menyimpan kecurigaan di kamar yang terkunci. Alhasil dia masuk dan mendobrak pintunya. Di situ dia dikejutkan dengan surat buat Sota yang tulisannya katanya tulisan dia sendiri. Terus datang si Ruri, dia masih mengingat si Sota. Lalu di situ dia memberitahu yang sebenarnya terjadi. Nanami dibawa ke dunia digital, yang mana di situ ada dia yang lain alias adiknya si Sota. Nanami masih belum mengerti di situ. Nanami yang satunya menjelaskan kalau semua itu dikarenakan Dewan 7 Kebajikan membuat sebuah dunia virtual. Berkat semua itu ada kapal malaikat yang suka mengganggu dewan itu. Jadi dampaknya bisa ke dunia. Apalagi dunia virtual itu mengambil data yang ada di dunia. Di situ si Nanami dibagi dua data. Yang satu Nanami di penjara, yang satunya yang sekarang Nanami jalani sebagai temannya Sota. Tapi Nanami berhasil keluar dan menolong si Sota hingga dia kagak kuat lagi. Untungnya Ruri mau meminjamkan tubuhnya. Nanami mulai mengingat kalau dia saudaraan sama si Sota. Dan Nanami yang satunya menyuruh untuk membantu si Sota dari dunia virtual. Lalu mereka berpelukan untuk memulihkan ingatannya dan kembali ke dunianya. Nanami meminta bantuan kepada Ruri. Di situ pun datang Akane yang tiba-tiba dia merasakan kehilangan sesuatu yang berharga. Nanami juga meminta bantuan Akane. Dan teman-teman yang lainnya pun pada datang. Alhasil dengan ini mereka ikut ke pintu gerbang yang ada di bawah tanah. Lalu melakukan ritual untuk masuk ke dunia virtual. Di sisi lain, Sota udah kecapean. Tak lama muncul bendera kematian disertai kapal malaikat. Dan yang mengagetkannya muncul kapal Ambriel yang langsung menembak ke arah si Sota. Tapi untungnya Nanami dan yang lainnya keburu datang membantu. Sota terharu melihat teman-temannya membantu.
Terus dia merasa gak layak diselamatkan, tapi tidak dengan Akane. Dia tidak lagi kesepian gara-gara si Sota. Akane selalu punya keinginan untuk melindunginya. Tak lama kapal Ambriel itu menyerap semua energi malaikat terbangnya. Dan kapal Ambriel itu menunjukkan wujud aslinya dan langsung menyerang teman-temannya. Di situ Sota kagak mau menyerah. Dia menahan serangan kapal itu supaya server Blade Build-nya kagak hancur. Lalu dia dibawa ke dalam ingatan yang mana kenyataan yang Sota lupakan. Semua dimulai dari situ. Sota sebenarnya mengingat Akane dan yang lain-lain. Beserta tahu si Nanami itu adiknya, namun ada kecelakaan di kapal tersebut. Terus dia bertemu dengan bocil. Sota langsung menyelamatkan bocil itu. Bocil itu bernama Laples, seorang iblis. Di situ Sota menolong orang yang kejepit. Pas ditolongin terjadi ledakan lagi dan terjadi reruntuhan yang menimpa tubuh si Sota. Bapak-bapak itu kagak bisa ngebantuin. Alhasil dia mau mencari bantuan terlebih dahulu. Sota ditinggalin. Tak lama Laples muncul lagi. Dia menanyakan gimana menolong orang tapi kagak ditolong balik. Tapi Sota yakin bapak itu bakalan balik lagi. Dan benar saja. Tak lama bapak-bapak itu balik lagi membawa teman-temannya. Ketika mereka lagi nolongin, tiba-tiba ada yang jatuh lagi. Lalu muncul bendera kematian di semua orang, kecuali Sota. Lalu Laples di situ memberikan sebuah pilihan kepada Sota. Kalau ingin mereka hidup, berarti Sota bakalan menanggung semua beban yang akan terjadi setelahnya. Dan mereka bakalan lupa akan Sota. Di situ Sota memberanikan diri buat menerima semua itu. Dan alhasil mereka semuanya selamat. Dan hal itulah mengapa semua kejadian itu terjadi. Sota terus melawan serangan tersebut dan ditolongin oleh teman-temannya. Dan akhirnya berhasil dikalahkan. Sota terbangun udah ada di rumah sakit. Di situ pun ada Zero. Dia mengatakan kalau Sota sekarang ada di dunia nyata. Berkat Sota semuanya sudah stabil. Sota lah yang menang. Di situ Zero menjelaskan yang kurang begitu paham sama Mimin. Pas dia membuka topengnya, ternyata dia Nanami. Apa mungkin Nanami yang itu dari dunia paralel, teman-teman? Jadi dia di waktu yang lebih cepat dibandingkan dunia nyata. Coba yang tahu tulis di komentar. Tak lama Nanami kecil datang menjenguk. Dia langsung menangis. Setelah itu semua dimulai dari awal lagi. Jaringan di dunia stabil lagi. Lalu Sota mengunjungi asrama Quest yang mana baru ada Akane aja. Akane pun belum mengenal si Sota. Di situ Sota menyelamatkan si Akane kali ini karena mengingat kejadian sebelumnya. Di sisi lain, Laples dan Sakura terlihat sedang menikmati indahnya dunia. Dan semuanya mulai merasakan dan ingat dengan janji mereka. Lalu masuk ke asrama Quest dan animenya selesai. Mohon maaf teman-teman, untuk part terakhir ini Mimin benar-benar pusing dengan jalan ceritanya. Baru ngerti di episode 13, itu pun diulang beberapa kali. Jika ada yang salah, silakan koreksi teman-teman. Dan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Semoga kalian terhibur juga. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.